Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk merubah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Dan hati itu paling lemahnya iman. Ya, makanya kalau yang pernah umroh disebutkan ada masjid apa? Masjid Qiblatain. Masjid yang memiliki dua kiblat. Karena pada waktu itu para sahabat sholat menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian turun perintah Allah Azza wa Jal, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Lagi sholat ada yang menginformasikan telah turun ayat kalau kiblat itu berubah, maka mereka semuanya langsung merubah kiblat dalam satu waktu. Jadi terjadi dalam satu sholat perubahan dua kiblat, maka dinamakan masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Nah, para sahabat bertanya, kalau kayak gitu gimana sholat kita yang dulu ke Baitul Maqdis, sah apa tidak, diterima apa tidak? Ya, maka Allah menekankan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kata para ulama, iman di situ maksudnya adalah salat. Tafsiran iman maksudnya adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ya, yang sebelumnya ke Baitul Maqdis. Namun Allah memakai kalimat iman, menunjukkan kalau amalan anggota badan termasuk dari bagian keimanan, karena sholat juga dinamakan dengan iman. Bisa difahami ya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kemudian juga tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kata Allah Azza wa Jal, liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Agar orang-orang yang beriman lebih bertambah lagi keimanannya. Ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk merubah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Dan hati itu paling lemahnya iman. Nah, ini menunjukkan kalau iman bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Karena yang pakai hati itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Menunjukkan ada orang imannya kuat, ada orang imannya lemah. Kemudian Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Kenapa ini dibahas, ikhwah? Kenapa kok Ustadz dibahas iman iqrar bil lisan, menetapkan dengan hati, berkata dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan? Karena di dalam Islam ada dua kelompok yang salah faham terhadap pemahaman ini. Ya, ada dua kelompok atau ada tiga kelompok yang memiliki pemahaman salah seputar iman. Yang pertama kelompok Murji'ah. Murji'ah, dia meyakini keimanan berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menyatakan kalau iman hanya sebatas penetapan hati, tidak berpengaruh dengan amal dan tidak bertambah dan berkurang. Itu Murji'ah. Jadi Murji'ah menyatakan kalau iman hanya sebatas iqrar bil qalb, penetapan hati. Artinya semua orang yang menetapkan di dalam hatinya iman, dia mukmin. Kemudian tidak ada kaitannya dengan amal dan iman tidak bertambah dan berkurang. Dan kelompok ini masih ada dan meyakini hal ini. Kalau iman hanya meyakini di dalam hati, nggak ada kaitannya dengan amal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka kelompok ini menyatakan orang yang berbuat zina imannya sama dengan Abu Bakar, nggak ada bedanya. Bahkan wanita pezina sama imannya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Karena semua patokannya hanya menyatakan di dalam hati. Semua orang yang menyatakan di dalam hati mukmin. Dan iman tidak ada perbedaan di dalam hati manusia. Semua orang mukmin sama.
kalau dia meyakini. Dan dia mau beramal tidak ada kaitan dengan imannya. Ya. Dan dia tidak bertambah, tidak berkurang. Akhirnya dia meyakini semua orang yang beriman sama. Abu Bakar dengan orang yang berzina, berjudi sama. Ini pemahaman siapa? Murji'ah. Sedangkan kelompok yang lain, Khawarij dan Mu'tazilah, meyakini kalau amalan syarat mutlak dalam iman. Jadi orang mukmin syarat dia jadi orang beriman harus beramal. Tidak boleh berbuat dosa. Apabila meninggalkan amal, artinya orang itu tidak beramal, berbuat dosa, meninggalkan sholat misalnya, atau tidak ingin zakat atau yang lainnya, maka kafir. Langsung keluar dari Islam. Tapi ada perselisihan antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij menyatakan di dunia kafir. Ya. Dia berbuat salah atau berbuat dosa, meninggalkan amalan, kafir langsung. Karena dia tidak meyakini iman bertambah dan berkurang. Artinya iman itu stabil. Kalau orang berbuat dosa, kafir, udah beres. Ya. Kalau Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin, dia tidak kafir. Ada satu fi manzilin baina manzilatain. Dia di dalam satu keadaan tidak mukmin, tidak kafir. Ngambang jadinya Mu'tazilah ini. Dia tidak bisa menyatakan kafir karena mungkin masih menguatkan dalil-dalil iman. Dia tidak bisa menyatakan mukmin karena dia meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Akhirnya Mu'tazilah menyatakan orang yang berbuat dosa kemudian meninggalkan amalan, maka dia di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya dia tidak mukmin, tidak kafir. Dia meninggalkan sholat, enggak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Khalas, dia seperti itu. Di satu keadaan di antara dua keadaan. Namun keduanya sepakat kalau di akhirat mereka maksudnya yang meninggalkan amal sepakat kekal di dalam api neraka. Kekal. Ya. Artinya orang yang tidak beramal, orang mukmin yang tidak beramal, berbuat dosa, kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Itu pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi